Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 4 ayatnya yang ke-32. Demikianlah bunyinya. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, firman ini berbicara ditujukan kepada seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Hidup Nebukadnezar dibagi dalam 3 babak. Yang pertama adalah babak jaya, di mana Nebukadnezar adalah seorang raja yang berjaya, yang penuh dengan kuasa, dan ada banyak keberhasilan yang telah dia lakukan di dalam kerajaannya. Babak kedua adalah babak kejatuhan, di mana Nebukadnezar hidup di dalam kemelaratan, dia dijatuhkan dari tahta singgasananya. Dan babak ketiga adalah babak pemulihan. Di dalam babak yang ketiga ini Nebukadnezar dipulihkan oleh Tuhan dan dia kembali hidup berjaya seperti sedia kala. Firman Tuhan hari ini adalah tentang Nebukadnezar yang hidup dalam babak yang kedua, di mana Nebukadnezar adalah seorang raja yang angkuh, dan ketika dalam kejayaannya dia tidak mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nebukadnezar merasakan pada saat itu bahwa segala sesuatu adalah karena kekuatan dan kekuasaannya. Tidak ada kuasa Tuhan di dalam dunia ini. Dia tidak mengakui, dan dari lidahnya justru keluar kata-kata yang sangat tidak menyukai Tuhan, dan dia tidak merasa bahwa Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Kuasa itu berkuasa atas langit dan bumi. Karena itu di babak yang kedua ini dia dijatuhkan, dan sangat memilukan saudara, sepanjang waktu yang sangat panjang, yaitu dalam 7 masa dia mengalami sebuah penderitaan.
penderitaan akibat ketinggian hatinya, dan tidak tanggung-tanggung penderitaan yang dia alami, seperti firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi ini, bahwa dia akan tinggal di antara binatang-binatang, dan dia diberikan makan rumput seperti lembu. Dia disamakan seperti lembu, dia tidak layak sebagai seorang manusia. Saudara bayangkan bagaimana dia yang hidup dalam singgah sana yang maha kuasa dan agung itu. Tetapi dalam perikop ini diberitahukan kepada kita bahwasannya dia sudah turun tahta dan dia sama seperti binatang-binatang yang lainnya. Itu akibat apa? Saudara, akibat dia orang yang angkuh di hadapan Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang rendah hati akan ditinggikan, tetapi orang yang tinggi hati itu, saudara, akan direndahkan. Nah, inilah saatnya periode di mana Nebukadnezar direndahkan oleh Tuhan. Konsekuensi dari keangkuhannya adalah membawa dirinya kepada kesengsaraan. Dia dihukum dan dia diusir, dan dia hidup seperti binatang-binatang liar. Karena itu pagi ini ayat ini mengajarkan kepada kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya belajar dari kesalahan pada masa lalu. Nebukadnezar merupakan gambaran atau merupakan, saudara, pertanda untuk kita semua bahwa pentingnya bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada banyak kesuksesan mungkin yang kita alami. Ada banyak keberhasilan, keberuntungan dalam bidang pendidikan, dalam bidang usaha kita. Kehidupan manusia meningkat hari demi hari. Pendidikan bisa dicapai dari strata 1, 2, dan 3. Kekayaan semakin meluas di mana-mana. Tetapi ingat, atas itu semua diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini supaya kita bersedia belajar seperti Nebukadnezar. Kita bersedia untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Kita jangan terjebak terhadap kesuksesan yang kita alami, karena bahaya dari dibalik kesuksesan itu adalah justru kejatuhan kita, di mana kita bisa terjebak di dalam kesombongan dan memandang diri itu lebih tinggi dari apapun, bahkan memandang diri itu lebih tinggi daripada Tuhan sendiri. Karena itu pada hari ini jangan lupa, kita diingatkan, jangan lupa kepada Tuhan, sang sumber segala sesuatu, sang pemilik segala sesuatu, bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari kita sendiri. Kita adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Kita adalah mitra kerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan sumber segala kekuatan kita dan sumber segala kepintaran hikmat itu berasal dari Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri ketika kita, saudara, mengalami banyak kesuksesan itu. Dan akhirnya pada pagi ini, renungan ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati dan memuliakan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita hidup dengan kerendahan hati dan kita mengakui kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita akan semakin diberkati dalam hidup ini. Dalam kesederhanaan dan kerendahan hati, maka membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Tinggi hati membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu marilah belajar dari kisah ini untuk selalu bersyukur atas setiap perolehan yang kita sedang alami, dan mengakui bahwa segala sesuatu itu adalah karena kebesaran, adalah karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, agar kita tidak dijatuhkan. Berbahagialah orang yang rendah hati, dia akan ditinggikan dan dipermuliakan oleh Tuhan. Kristus menjadi contoh bagi kita bagaimana Kristus yang mulia dan agung itu, dia turun meninggalkan tata kemuliaannya, dia menjadi sama seperti manusia, dia taat dan dia rendah hati, dan pada waktunya dia kembali ditinggikan sebagai Allah yang berkuasa dan penuh dengan kemuliaan. Demikian kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita waspada, mari kita siuman akan perasaan, akan pikiran kita, karena iblis menyusupkan ketinggian hati kepada kita. Iblis menyusupkan kesombongan kepada kita. Iblis menganggap bahwa orang lain tidak penting,
orang lain itu di bawah derajat kita, tetapi Kristus mengingatkan kita supaya kita tetap rendah hati, bahwasanya manusia itu sama, bahwasanya apa yang kita alami segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Terpujilah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu pagi ini sungguh mengingatkan dan menyapa kami, agar kami hidup dalam kerendahan hati. Iblis selalu menanamkan sikap tinggi hati kepada kami, walau tidak kelihatan mungkin dari ucapan, dari raut wajah kami, tetapi secara tersembunyi bisa saja perasaan dan pikiran itu datang menghantui kami ketika kami dalam keberhasilan. Tetapi firman ini melalui peristiwa Raja Nebukadnezar yang hidup dalam kemelaratan ketika dia tinggi hati dan tidak mengakui kuasa Tuhan, ini menjadi pelajaran untuk kami. Dan kami bersyukur Nebukadnezar yang telah dihukum Tuhan dalam 7 masa, kembali dia bangkit dan mengakui bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Dan akhirnya dia mengakui bahwa segala sesuatu yang dia peroleh adalah berasal dari Tuhan. Karena itu Bapa di surga, tentu firman ini mengingatkan kami, jangan tunggu dihukum dulu baru mengerti kuasa Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini menyapa kami, mengingatkan kami selalu sebagai alarm bagi kami untuk kami selalu rendah hati dan bersyukur di hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sapalah kami dengan firman hari ini dan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, agar setiap keberhasilan, kesuksesan itu, di balik itu semua kami mengingat akan kekuatan Tuhan yang luar biasa yang telah membuat kami dapat melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.